Kadang-kadang di tengah jalan itu ada yang harus dirubah. Dan perubahan itu terjadi karena apa? Karena equipment yang kita gunakan itu dirubah sama prinsipal. Oh iya. Berarti di tengah jalan apakah itu masih bisa disebut proyek atau program? Untuk mengerjakan serangkaian kegiatan yang berbatasan waktu dengan biaya yang terjangkauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Engineering Insinyur Mayrizal, Sarjana Teknik, Magister Teknik Insinyur Profesor Utama yang mengampu mata kuliah manajemen proyek untuk program studi teknik industri, yang mana pagi ini kita masuk pada pertemuan 1 pengenalan mata kuliah manajemen proyek. Untuk manajemen proyek itu sendiri adalah sangat berfungsi dan berguna dan bermanfaat sekali bagi Anda para mahasiswa teknik industri, bila mana Anda nanti di dalam pelaksanaan pekerjaannya diminta oleh pihak institusi tempat Anda bekerja untuk melaksanakan pengembangan pabrik, menambah pabrik baru. Ini akan sangat berguna. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya sampaikan dalam pertemuan 1 ini adalah masalah konsep proyek sendiri, di mana konsep proyek itu sendiri akan menjelaskan berbagai macam definisi dari manajemen proyek itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan tentang karakteristik dari proyek itu sendiri dan sekaligus memberikan contoh dalam beberapa macam kategori dari proyek itu sendiri. Sebab kategori proyek itu sendiri memiliki banyak konsep pelaksanaannya dan banyak mempunyai karakteristik dari proyek itu sendiri, sehingga perlu treatment atau cara menggunakan metode dan konsep yang akan digunakan agar proyek itu bisa diselesaikan secara tepat waktu, bisa diselesaikan dengan tepat biaya, dan juga bisa diselesaikan dengan tepat mutunya sendiri gitu. Karena di proyek itu kita akan menjaga minimal dari 3 aspek tersebut, dari aspek waktu, biaya, dan kualitas, akan tetapi juga kita akan mempedulikan terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, juga menjaga bagaimana kelestarian lingkungan yang terdampak oleh proyek tidak rusak. Jadi ada 5 indikator untuk melaksanakan manajemen proyek ini dengan baik, dan kita ukur dengan 5 indikator yang telah saya sampaikan tadi. Untuk selanjutnya, konsep proyek ini akan saya sampaikan dalam slide berikut ini. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan pertemuan kita terkait dari pengantar dari konsep proyek yang saya sampaikan tadi. Di sini dalam konsep manajemen proyek itu sebenarnya belum ada definisi yang final. Kemudian kalau kita pelajari dari beberapa literatur daripada manajemen, tata manajemen sendiri mengandung arti pertama adalah sebagai suatu proses, yang kedua adalah sebagai kolektivitas aktivitas manajemen, merupakan satu rangkaian kegiatan, kemudian di dalam sebuah konsep keilmuan. Kemudian dari manajemen merupakan proses terbaru di mana individu atau bagian dari dilibatkan. Maksudnya di sini adalah ada beberapa orang dari disiplin ilmu yang berbeda untuk kita mengelola sebuah aktivitas itu secara keseluruhan, terintegrasi dan secara berkesinambungan. Kemudian proses manajemen itu harus berjalan lancar, perlu sebuah sistem. Sistem yang digunakan di sini adalah
bagaimana sistem itu mengelola organisasi sendiri supaya dia bisa melakukan aktivitas itu secara bertahap dari tahap awal sampai tahap akhir, tidak saling menabrak, tidak saling bersinggungan, tetapi dia bisa secara interface mereka bisa berjalan bersama. Itu dalam kegiatan manajemen. Kemudian dalam kata proyek ada beberapa pendapat dari pendahulu kita, yaitu contohnya Dr. Gizi Sumarudin, Profesor ya. Dia mengatakan proyek itu adalah kegiatan yang direncanakan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atas sesuatu barang dan jasa. Kemudian menurut Insinyur Sutomo Ketmo, proyek itu rangkaian kegiatan mempunyai tujuan tertentu, mempunyai saat permulaan dan saat akhir. Sementara Kolma dan CGM disebut menyatakan proyek itu adalah suatu tugas atau task yang perlu didefinisikan dan terarah mencapai sebuah sasaran, tapi juga dia mempunyai batas waktu. Dan di sini diperlukan dalam pengelolaan itu perlu seorang pemimpin dari proyek, namanya seorang pemimpin proyek. Kemudian kita melihat ada proyek dan ada program. Di dalam buku Project Management Body of Knowledge ada 3 aspek di situ. Aspek pertama adalah portfolio management, yang kedua adalah program manajemen, keempat baru project management. Jadi kalau proyek ini adalah layer ketiga dari aspek sebuah pengelolaan manajemen proyek menurut buku PMBOK yang diterbitkan oleh Project Management Institute di Amerika Serikat. Kemudian di sini antara proyek dan program, berapa karakteristik yang dimiliki oleh proyek adalah sebagai berikut. Tadi proyek itu memiliki sebuah tujuan, proyek itu memiliki titik awal atau saat awal dan akhir, jadi dia berbatas waktu. Kemudian proyek itu melibatkan beberapa departemen atau profesi, berbagai disiplin ilmu. Kemudian proyek itu juga seringkali melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ada beberapa proyek itu yang belum pernah sama sekali dibuat orang. Misalkan membuat sebuah bangunan yang secara artifisial juga dikemas dari sisi arsitektural dengan estetika yang macam-macam modelnya, ada yang melengkung, ada yang minim dan segala macam. Nah, itu proyek. Kemudian spesifik dalam waktu, biaya dan syarat performansi. Waktu biaya tadi sudah saya pernah ulas sedikit di pembukaan tadi, bahwasanya ada waktu, biaya dan syarat performansi. Tadi saya sampaikan 5, sekarang di sini tercantum 3, tapi pada prinsipnya adalah performansi tadi yang saya sampaikan di materi: waktu, biaya, kualitas, K3 dan lingkungan. Karakteristik lain yang di dalam definisi proyek yang kita lakukan adalah pertama, dia bersifat temporer. Proyek itu telah selesai, dia habis, dia menjadi sebuah produk. Contohnya ada di gedung, salah satu gedung di area Rempang misalkan, dulu di zaman proyek namanya adalah proyek bangunan gedung fakultas. Setelah dia proyeknya selesai, namanya adalah bangunan gedung fakultas, dalam proyeknya, karena dia proyek itu menghasilkan satu produk yang berbentuk bangunan gedung fakultas. Kemudian berhiaskan unik, makanya banyak sekarang kalau anda lihat di di media massa, di YouTube dan segala macamnya, banyak contoh-contoh proyek bangunan dibikin yang bermacam-macam, menaranya setinggi sampai berapa, di atas 500 meter, dan bentuknya nggak sama, unik-unik semua. Kemudian dia berkembang secara bertahap. Jadi proyek itu dia berkembang secara bertahap sesuai dengan langkah-langkah tahapan pekerjaan. Jadi dia tidak seketika berubah, tapi ada tahap proses yang harus kita lakukan. Kemudian yang pastinya sumber daya merupakan komponen penting dari proyek. Ada 5 komponen sumber daya di dalam proyek itu. Yang pertama adalah sumber daya manusia, yang kemudian sumber daya material, kemudian sumber daya peralatan, kemudian sumber daya metode kerja, kemudian
kelima adalah sumber daya keuangan yang harus digunakan untuk mendukung kegiatan dan aktivitas proyek tersebut. Kemudian proyek itu ada yang ketidakpastian. Karena apa ketidakpastian? Karena kadang-kadang di proyek bangunan industri, contohnya bangunan tulang minyak, pupuk, semen dan sebagainya itu, kadang-kadang di pertengahan jalan itu ada yang harus dirubah. Kan perubahan itu terjadi karena apa? Karena equipment yang kita gunakan itu dirubah sama prinsipal menyangkut proses. Kalau bangunan industri, kalau bangunan itu dia cenderung kadang-kadang yang berubah itu hanya sisi arsitekturalnya yang dirubah-rubah negatif. Tapi kalau di kilang-kilang, di pabrik-pabrik itu bisa saja alur prosesnya kadang-kadang dirubah. Nah, alur proses berubah berarti karena bahannya juga berubah, langkah prosesnya juga berubah seperti itu. Jadi tidak bisa dipastikan. Jadi itulah sifatnya proyek. Kemudian yang saya sampaikan tadi performansi ya, syarat performansi yang digunakan di proyek itu adalah pertama diukur performanya secara waktu, apakah waktunya sudah lewat atau pas atau terlambat. Kemudian sisi biaya, cost, apakah biayanya kurang dari anggaran yang dianggarkan, apakah pas, apakah rugi karena lebih biaya atau dalam bahasa Inggrisnya cost of run. Kemudian scope dalam ruang lingkup, apakah ruang lingkupnya nambah atau berkurang? Karena kalau ruang lingkup ini seperti yang tidak pasti saya sampaikan tadi, ruang lingkupnya ada yang berubah, dinamakan change order, ada perubahan scope. Kemudian quality, masalah kualitas ini kita mengukur kualitas itu dari sisi performansi, apakah sudah lebih baik dari yang distandarkan, apakah dia sesuai dengan standar, apakah dia kurang dari standar. Seharusnya mahasiswa teknik industri lebih paham terhadap pengendalian kualitas itu, karena kita kualitasnya menggunakan beberapa tools seperti Seven Tools dan lain-lain untuk mengukur kinerja kualitas yang dilaksanakan di proyek seperti itu. Kemudian setelah ini kita masuk ke berbagai aktivitas yang paling dominan dilakukan pada sebuah proyek. Di antaranya adalah yang kita lihat bangunan-bangunan yang biasa ini yang dibangun namanya kalau dalam istilah teorinya adalah proyek engineering construction. Engineering dia direncanakan dulu, kemudian dilaksanakan, dikonstruk, dilaksanakan. Kemudian ada proyek engineering manufacture di mana proyek ini adalah menghasilkan produk baru. Dia bikin prototype, kemudian baru dibikin jadi mass product. Kemudian proyek layanan manajemen menggunakan sistem informasi, membuat program efisiensi dan lain-lain, itu adalah proyek layanan manajemen. Kemudian ada proyek R&D untuk mendevelop, mengupgrade produk tertentu supaya sesuai dengan zamannya, seperti yang banyak dilakukan oleh manufaktur mobile phone, kendaraan dan lain-lain. Kemudian ada proyek kapital. Proyek kapital ini adalah proyek yang dibangun sesuai dengan pendanaan yang besar. Sebenarnya mungkin Anda pernah lewat di sekitar Jalan Puspitek, itu ada Paradise untuk proyek kapital. Dia membebaskan lahan sekian ratus hektar, nanti dibikin sebuah menjadi kota seperti itu. Tapi dia lakukan dulu adalah penataan dulu, ditata dulu. Penataan dari sisi layout, cluster-cluster, kemudian mall, semacam fasilitas untuk menunjang daripada kegiatan sebuah kota itu dinamakan proyek kapital. Oke, sampai di sini saya ingin Anda ada pertanyaan untuk beberapa hal yang telah saya sampaikan tadi. Prof, izin bertanya, tadi untuk perbedaan antara proyek dan program ada karakter tentang proyek. Di poin 4 itu ada namanya proyek itu dilakukan yang belum pernah ada. Nah, jika sewaktu manajemen dan timnya melakukan proyek pembangunan gedung misalnya berhenti di tengah jalan karena butuh manajemen. Nah, dengan
suatu saat dilakukan oleh tim yang berbeda dengan manajemen yang berbeda. Nah, apakah itu masih bisa disebut proyek atau program? Terima kasih. Jadi kalau program itu sebelum menjadi proyek itu dia namanya program. Sebelum menjadi proyek dia adalah program. Ini ada program untuk membangun sebuah fasilitas di fakultas, itu program. Biasa membuat program itu supaya mana untuk mewujudkan satu bangunan fakultas untuk mendukung kegiatan belajar proses administrasi belajar mengajar, itu program. Proyeknya namanya adalah proyek bangunan gedung fakultas. Nah, itu. Kalau proyek itu terhenti seketika dengan manajemen proyeknya adalah manajemen proyek timnya si A, kemudian berhenti selama sekian bulan, nanti dilanjutkan sama si B. Dia sebelum dia serah terima 100% fisik dan administrasinya selesai, itu namanya masih proyek. Nah, kecuali sudah selesai, sudah serah terima, sudah habis, namanya sudah bukan proyek lagi. Tapi yang tadi saya contohkan adalah bangunan gedung fakultas. Oke, cukup. Ada lagi yang bertanya? Oke, saya lanjutkan. Ada syarat-syarat dasar yang harus dipenuhi dalam sebuah proyek ini. Syarat-syarat dasar yang dipenuhi dalam sebuah proyek adalah satu, pelimpah wewenang. Siapa melimpahkan kepada siapa? Yang pertama adalah wewenang yang dimiliki oleh pemilik proyek. Kalau bangunan gedung berbulan numpang, pemilik proyek adalah Yayasan Sasmita Jaya. Dilimpahkan kepada tim. Timnya di bawah ada Mas Reza namanya itu, Ramah Teknik. Dilimpahkan kepada Ramah Teknik atau dilimpahkan kepada sebuah perusahaan yang memenuhi proses pelelangan sampai dia menang dilimpahkan. Jadi si pihak proyek atau project owner melimpahkan wewenang itu untuk membangunnya kepada pihak ketiga. Itu contoh. Kemudian rencana waktu biaya serta faktor produksi lainnya. Ini sudah pasti. Dalam perencanaan awal sudah direncanakan dari rencana gambar teknis itu sudah bisa kita menghitung waktunya, biayanya, standar kualitasnya, standar ketiga dan standar lingkungannya juga. Kemudian proyek pasti melibatkan orang yang kompeten. Tidak boleh orang yang tidak kompeten masuk di proyek, di mana nanti akan mengganggu proses pencapaian informasi. Kemudian yang kelima adalah biaya informasi bagi yang berkepentingan. Jadi informasi akan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan atau stakeholder apa yang harus disampaikan. Kalau misalkan orang bertanya sudah berapa progres, disampaikan progresnya ada sekian. Sudah berapa biaya yang dikeluarkan, disampaikan laporan pengeluaran keuangan proyek kepada saat pemimpin proyek seperti itu. Kemudian pemimpin disertai tugas dan rasa wewenang. Jadi pemimpin di proyek itu namanya pemimpin proyek. Pasal lain adalah manajer proyek, project manager atau kepala proyek. Dia mempunyai tugas dan tanggung jawab. Dia mempunyai role and responsibility. Nah, dia punya tugas apa tugasnya? Bagaimana dia mengelola organisasinya untuk mencapai performansi tadi. Kemudian ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Jadi di dalam yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita melihat konotasi dari sebuah kata manajemen proyek, bahwa manajemen proyek itu adalah sebuah cara mengelola segala sumber daya untuk mengerjakan serangkaian kegiatan yang berbatasan waktu dengan biaya yang telah dianggarkan. Kemudian proyek dan program yang saya sampaikan sebelum bernama proyek dia adalah program yang direncanakan oleh pemilik proyek. Kemudian ada karakteristik proyek. Tadi proyek itu hal yang tidak repeat, dia hanya sekali. Kalau produk adalah kegiatan yang berulang-ulang menghasilkan produk yang sama, atau produk hasil yang sama, itu namanya produk. Kemudian karakteristiknya yang membedakan proyek tadi dengan produk juga harus dijelaskan ya. Kemudian jenis proyek, Anda harus ingat ada engineering construction. Saya ada tambahan lagi, ada namanya design and build. Satu orang itu merancang membangun sendiri.
Kemudian ada lagi konsep EPC, Engineering Procurement and Construction. Dia inisiasi sendiri dengan Honda, dia bikin preliminary design sampai basic design, kemudian sampai detail design, nanti dia beli barang-barangnya, dia dia pasang sendiri, kemudian dia tes sendiri, nanti dia lakukan uji performansi, bukan performansi proyek, tapi performansi terhadap yang dibuat dia itu. Misalkan dia membangun sebuah kilang minyak menghasilkan berapa liter per detik, misalkan sebuah water treatment plant menghasilkan sekian liter air bersih per detik. Nah, itu dioperasikan dalam sekian waktu dulu dengan masa jaminan, jadi tidak diserahkan serta-merta. Nah, itu kalau di industrial project dia mengoperasikan dulu, si pihak yang melaksanakan tadi EPC kontraktor itu laksanakan dulu sampai sekian jam, baru nanti kalau performanya sudah termaintain dengan stabil, baru dengan waktu dalam kurun waktu tertentu baru dia diserahkan kepada pemilik proyek. Kemudian lagi pentingnya manajemen proyek ini, mungkin Anda melihat ya, di berbagai tempat, di berbagai lokasi, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui mass media, banyak proyek itu terjadi sekitar. Ada proyek itu yang kolaps, misalkan pernah kejadian balok jembatannya roboh atau tiangnya roboh. Kadang-kadang ada juga terjadi kecelakaan kerja di situ. Karena apa? Karena perencanaannya dari segala aspek tadi itu tidak dilaksanakan dengan baik. Kalau dia roboh seketika, itu pasti aspek manajemen kualitas dilaksanakan kurang baik. Karena kapan dia betul itu dicor, kapan dia kering, kapan dia harus boleh diangkat, kapan dia harus boleh dipasang, itu waktunya sudah ada. Kadang-kadang buru-buru, karena mengejar waktu buru-buru itu tidak bisa. Jadi memang harus mengacu kepada time schedule namanya, atau jadwal pelaksanaan. Kemudian juga ada di proyek itu terjadi kecelakaan. Bahkan kadang-kadang kecelakaan itu bukan untuk dia sendiri, tapi orang yang lewat, biasanya di jalan-jalan. Di jalan yang dimana tidak dipasangin rambu-rambu, di jalan tidak dipasang alat pelindung kerja, proteksi, safety line, pagar dan sebagainya. Itu akan mengakibatkan kecelakaan. Ada proyek itu dari aspek lingkungan juga membuang limbahnya sembarangan. Berarti tidak memahami dalam perencanaan bagaimana pengelolaan lingkungan itu secara baik. Jangan kita bekerja di proyek tapi mencemarkan lingkungan yang berdampak negatif buat orang sekitar. Itu yang tidak boleh. Cukup dipahami ya? Ya itulah. Jadi konsep proyek sementara ini dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan saya lanjutkan kepada dalam pertemuan berikutnya. Baiklah para mahasiswa semuanya, sebagaimana yang telah saya paparkan tadi dari berbagai konsep proyek dari slide pertama sampai slide terakhir, di mana ini yang Anda harus garis bawahi terhadap poin-poin yang saya sampaikan tadi. Pertama adalah poinnya, Anda harus memahami dulu apa arti atau definisi dari manajemen proyek itu sendiri, di mana manajemen proyek itu sendiri adalah bagaimana kita mengelola serangkaian kegiatan yang dikerjakan oleh beberapa unsur sumber daya yang dikelola dalam bentuk sebuah organisasi yang mempunyai waktu mulainya ada dan mempunyai waktu akhirnya, sehingga dia terbatas waktu. Itu yang Anda harus pahami. Yang kedua yang harus Anda pahami adalah proyek itu tidak sama dengan produk kebanyakan yang kita pelajari di teknik industri. Kalau produk bisa dia merupakan repeat, bisa berulang kali dengan membuat barang yang sama. Akan tapi proyek itu sulit kita temukan yang berulang kali.
Karena proyek itu sifatnya yang perlu digarisbawahi adalah temporary, hanya sementara. Mungkin ada orang membuat secara massal, tapi itu atau masif itu hanya satu kali. Yang kedua mungkin orang akan membuatkan konsep yang lain. Dan karena apa? Awal dan akhirnya sudah ditentukan dalam timeline. Kemudian yang perlu Anda ketahui lagi adalah proyek itu nanti saya akan sampaikan dalam 10 konsep knowledge. Bagaimana setiap manajer proyek nantinya dalam pengembangan proyek, yang dimana Anda adalah orang-orang yang insya Allah akan melaksanakan hal tersebut, mengumpulkan knowledge tadi, tapi kita ukur dari yang 5 yang saya sampaikan tadi. 5 parameter untuk mencapai kesuksesan proyek adalah dari sisi waktu, kemudian dari sisi biaya, kemudian dari sisi kualitas, kemudian dari sisi aspek ketiga atau kesehatan dan keselamatan kerja, dan yang kelima kita lihat dari aspek lingkungan. Kemudian yang perlu Anda catat kembali bahwa proyek itu ada berbagai macam. Proyek itu tidak hanya sebagaimana hanya proyek bangunan yang Anda lihat mungkin di sekitaran Anda, tapi proyek itu juga ada berbentuk proyek engineering manufaktur juga ada. Ada juga proyek pelayanan manajemen, nah, itu yang Anda perlu garis bawahi. Kemudian juga ada proyek penelitian atau riset pengembangan. Misalnya proyek yang dibuat oleh R&D, membuat prototipe produk yang dikembangkan oleh pabrik tertentu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon dimaafkan. Saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.